Kabar kurang baik datang dari AC Milan menjelang laga penting melawan Napoli. Bek andalan mereka Matteo Gabbia dipastikan belum bisa bermain dan harus menunda comeback-nya. Gabbia sendiri sudah absen lebih dari sebulan setelah menjalani operasi hernia. Awalnya jeda kompetisi diharapkan cukup untuk memulihkan kondisinya agar bisa ikut dalam laga tandang ke Naples. Namun kondisi terbaru menunjukkan ia masih butuh waktu tambahan. Laporan dari media Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa target Gabbia adalah kembali bermain setelah pertandingan melawan Napoli. Artinya ia hampir pasti tidak masuk skuad untuk laga tersebut. Selama masa pemulihan, Gabbia sendiri tetap menunjukkan komitmen tinggi. Ia tetap berlatih secara mandiri, bahkan saat tim diliburkan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Meski begitu, tim medis memilih tidak mengambil resiko dengan memaksanya bermain terlalu cepat, mengingat cedera di area perut cukup sensitif. Saat ini fokus utama Gabbia adalah pulih sepenuhnya agar bisa kembali dalam kondisi terbaik pada pertandingan berikutnya. Keputusan menahannya dianggap sebagai langkah aman demi menjaga performa dan masa depan sang pemain. Meski absen di laga besar, dedikasi Gabbia selama pemulihan menunjukkan mentalitas kuat dan komitmennya terhadap tim tetap terjaga. Setelah menjalani operasi pergelangan kaki, striker AC Milan Santiago Giménez kini dalam kondisi jauh lebih baik. Ia menyebut keputusan operasi memang berat, tapi penting untuk menyelamatkan karirnya. Proses pemulihan yang panjang dan menyakitkan justru membuatnya semakin termotivasi. Kini ia kembali dengan semangat baru. Menurutnya dirinya sudah berbeda. Ia lebih kuat, lebih siap, dan lebih lapar untuk mencetak gol. Di masa sulit itu, dukungan keluarga jadi faktor penting. Keluarganya bahkan datang langsung dari Meksiko untuk mendampinginya selama pemulihan. Hal itu membantu menjaga mentalnya tetap kuat. Tak hanya itu, Giménez juga merasa punya tanggung jawab besar kepada para fans AC Milan. Ia ingin membalas dukungan mereka dengan performa terbaik di lapangan. Bahkan dengan penuh percaya diri, ia sempat bercanda bahwa setiap kali dirinya bermain, tim bisa menang beruntun. Kembalinya Santiago Giménez jelas menjadi tambahan kekuatan penting bagi tim asuhan Massimiliano Allegri di momen krusial ini. Dengan kondisi fisik yang sudah pulih dan mental yang semakin kuat, ia siap membantu AC Milan mengejar poin dan bersaing di papan atas klasmen. Semua mata kini tertuju padanya. Jika performanya meledak, bukan tidak mungkin AC Milan kembali bangkit dan terus berusaha menyalip Inter yang saat ini berada di puncak klasmen Serie A. AC Milan bersiap kembali ke kompetisi Serie A usai jeda internasional dengan laga penting melawan Napoli di depan mata. Di tengah fokus ke pertandingan tersebut, isu perombakan skuad untuk musim depan mulai menguat. Jurnalis Italia Giuseppe Pastore menyoroti tantangan besar yang dihadapi manajemen Milan, terutama dalam mencari striker berkualitas dengan harga yang masuk akal sebab harga penyerang top saat ini dinilai terlalu tinggi dan sulit dijangkau. Dalam analisisnya, Pastore menyebut nama Moiskin sebagai opsi paling realistis. Penyerang yang saat ini bermain untuk Fiorentina itu dianggap punya keseimbangan antara harga, kualitas, dan kecocokan dengan pelatih Massimiliano Allegri. Ken dinilai bisa langsung nyetel dengan taktik Allegri tanpa butuh adaptasi panjang. Selain Ken, situasi di lini depan Milan saat ini juga belum ideal. Beberapa pemain seperti Santiago Giménez masih perlu membuktikan setelah sempat terganggu cedera, sementara opsi lain berpotensi hengkang. Selain itu, target besar seperti Dusan Vlahovic dinilai sulit direalisasikan karena harga yang terlalu mahal dan situasi kontraknya di Juventus yang belum jelas. Karena itu, Milan disarankan lebih fokus pada pemain yang fungsional dan cocok dengan sistem tim, bukan sekedar nama besar. Pastore juga menegaskan bahwa Milan tidak cukup hanya membeli satu striker. Klub perlu mendatangkan setidaknya 3 hingga 4 pemain inti berkualitas agar bisa bersaing serius di liga domestik dan tidak tampil mengecewakan di kompetisi Eropa musim depan. Meski bukan nama yang paling populer di kalangan fans, Moiskin dinilai punya keunggulan fisik dan gaya bermain yang bisa jadi senjata penting bagi Milan. Dengan perkataan yang tepat, ia berpotensi menjadi bagian penting dalam upaya Rossoneri kembali bersaing di papan atas dan menjaga reputasi di Liga Champions musim depan.
Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Striker veteran asal Polandia Robert Lewandowski dikabarkan masuk radar AC Milan. Masa depan Lewandowski di Barcelona sendiri memang sedang jadi tanda tanya. Kontraknya mendekati akhir dan sejumlah klub top mulai bersiap merebut tanda tangannya. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa peluang Lewandowski bermain di Liga Italia baik bersama Milan maupun Juventus masih ada. Tapi ada satu masalah besar, yakni besaran gaji pemain. Diketahui jika Lewandowski saat ini memiliki bayaran tinggi dan klub-klub Italia sulit memenuhi angka tersebut. Satu-satunya kemungkinan adalah jika sang striker mau menerima pemotongan gaji yang signifikan demi pengalaman baru. Selain peluang pindah ke Italia, Robert Lewandowski juga sedang mempertimbangkan 3 opsi lain untuk masa depannya. Ia bisa saja bertahan di Barcelona dengan kontrak baru meski harus menerima gaji yang lebih rendah. Di sisi lain, ada tawaran menarik dari klub-klub MLS yang menawarkan keuntungan finansial sekaligus gaya hidup yang nyaman. Tak ketinggalan, klub-klub dari Arab Saudi juga siap memberikan penawaran dengan nilai fantastis yang sulit ditandingi secara finansial. Bagi AC Milan sendiri, mendatangkan pemain sekelas Lewandowski tentu bisa meningkatkan mental juara tim secara instan. Namun, kondisi keuangan klub membuat mereka harus berhati-hati agar tidak merusak struktur gaji pemain lain. Kesimpulannya, transfer ini hanya bisa terjadi jika Lewandowski benar-benar mengutamakan tantangan baru di Liga Italia dan siap mengorbankan gaji besar dari klub lain. Menjelang laga big match melawan Napoli, skuad AC Milan menerima kabar baik. Hampir semua pemain utama siap diturunkan untuk merebut poin penuh di Stadion Maradona. Namun ada beberapa hal penting yang harus dicatat. Bek Matteo Gabbia dipastikan absen karena masih dalam proses pemulihan pasca operasi. Sementara itu, 4 pemain kunci lain harus ekstra hati-hati agar tidak terkena hukuman akibat akumulasi kartu kuning. 4 pemain yang dimaksud adalah Zakaria Tikame, Yusuf Fofana, Luka Modric, dan Alexis Saelemaekers, di mana mereka harus bermain hati-hati karena mereka hanya berjarak 1 kartu kuning dari sanksi skorsing. Dengan hampir semua pemain tersedia, pelatih Massimiliano Allegri punya kebebasan taktik untuk menghadapi Napoli. Namun kewaspadaan ekstra tetap diperlukan, terutama bagi pemain yang terancam akumulasi kartu agar tidak merugikan tim di laga-laga krusial selanjutnya. Nama Esmir Bajraktarevic mendadak menjadi sorotan setelah tampil gemilang dan membantu timnas Bosnia dan Herzegovina menyingkirkan timnas Italia dari ajang Piala Dunia. Winger muda ini tampil luar biasa sepanjang pertandingan, bahkan menjadi penentu lewat eksekusi penalti. Kecepatan dan kemampuan individunya membuat lini belakang Italia kewalahan sepanjang laga. Di balik penampilan tersebut, ternyata AC Milan sudah lama memantau perkembangannya. Laporan terbaru menyebut manajemen kini semakin serius mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya. Performa impresif di level internasional semakin memperkuat alasan Milan untuk bergerak. Klub melihatnya sebagai bagian dari proyek jangka panjang dengan rencana menggabungkan pemain muda potensial dan pemain berpengalaman seperti Leon Goretzka. Meski belum ada negosiasi resmi, situasi ini bisa berubah cepat jika sang pemain terus tampil konsisten hingga akhir musim. Milan diyakini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengajukan tawaran. Penampilan Bajraktarevic saat melawan Italia menjadi bukti bahwa ia bukan sekedar talenta muda biasa. Kini tantangan bagi Milan adalah bergerak cepat sebelum harga sang pemain melonjak setelah performa besarnya di panggung internasional. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.